Sebagai pendahuluan, ya, kita tahu analisa gas darah itu adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan tingkat asam basa pH atau pH di dalam darah. Nah, tes ini dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi organ jantung dan ginjal, serta gejala yang disebabkan oleh gangguan distribusi oksigen, serta karbon dioksida atau keseimbangan pH dalam darah seperti pada saat mual, sesak nafas, dan penurunan kesadaran. Di mana fisiologi tubuh bekerja dalam rentang pH atau yang disebut dengan keseimbangan asam basa yang sempit. Jadi oleh karena itu apabila terjadi sedikit perubahan akan menimbulkan gangguan fungsi sel. Di mana rentang pH normal ini dipertahankan oleh dua pergerakan asam di dalam darah melalui dua sistem. Yang pertama adalah secara respirasi, di mana ventilasi paru itu membuang karbon dioksida keluar. Dan yang kedua yaitu secara metabolik, di mana ekskresi asam ke urin melalui ginjal. Nah, untuk transport oksigen disirkulasi dilakukan oleh eritrosit atau hemoglobin. Kandungan oksigen di darah dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang terlarut, kadar hemoglobin, kemudian afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Nah, ini ada afinitas Hem ya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi afinitas Hem terhadap oksigen. Yang pertama adalah pH. Ya, pH ini turun, maka afinitas terhadap oksigen juga akan menurun sesuai dengan rumus dari Bohr effect. Jadi pada deoxygenated hemoglobin, afinitas pengikatan hidrogen jauh lebih kuat sehingga terjadi peningkatan kapasitas buffer hemoglobin di darah vena. Kemudian yang kedua yaitu adalah 2,3 difosfoglycerate, ya, ini terbentuk selama proses glikolisis yang akan bertambah banyak di eritrosit atau sirkulasi Hem sehingga oksigen yang dilepas semakin banyak. Jadi peningkatan ion hidrogen akan menurunkan pH dan penurunan daripada konsentrasi 2,3 dpg akan mengurangi tisu oksigenase. Nah, 2,3 dpg akan meningkat pada keadaan anemia dan hipoksia kronik. Keseimbangan asam basa ini merupakan hal yang penting bagi tubuh karena dapat mempengaruhi fungsi daripada organ vital. Keseimbangan asam basa ini adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa sendiri ini diatur oleh dua sistem ya, yaitu paru dan ginjal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa ada yang dinamakan sistem buffer. Ya, ini untuk terjadinya pencegahan perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Di mana fungsi utama dari sistem buffer ini adalah untuk mencegah terjadinya perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh dari asam yang tercampur dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Kemudian yang kedua yang dapat mempengaruhi yaitu sistem paru, ya, di mana sistem paru ini mengendalikan karbon dioksida dan mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan tersebut yang bertujuan untuk menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida di dalam darah. Yang ketiga yaitu sistem ginjal, ya, di mana ginjal ini harus mengeluarkan yang namanya anion asam non-volatile dan mengganti dengan HCO3. Ya, sistem ginjal sendiri juga mengatur dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Nah, parameter analisa gas darah yang bisa kita lihat ya, untuk parameter yang diperiksa secara langsung melalui alat yang namanya elektroda itu adalah pH, kemudian tekanan oksigen dan tekanan karbon dioksida. Sedangkan parameter yang dihitung melalui formula yaitu bikarbonat, base excess, total karbon dioksida, kemudian oksigen content dan oksigen saturasi. Nah, adapun indikasi dari pemeriksaan analisa gas darah ini biasanya berhubungan dengan paru ya kebanyakan. Ya, jadi pasien dengan penyakit obstruksi paru yang sudah kronik, kemudian pasien dengan adanya edema di pulmonarinya, kemudian pasien dengan akut respiratory distress syndrome, kemudian pasien shock ya yang berujung dengan koma, kemudian pneumonia, kemudian pos pembedahan daripada
penyakit jantung. Sedangkan kontraindikasi dari pemeriksaan analisa gas darah ya pada penyakit-penyakit arteri perifer atau fistula. Kemudian adanya selulitis, luka bakar ataupun infeksi di sekitaran tempat yang mau kita ambil. Kemudian yang ketiga adanya gangguan dalam pembekuan atau koagulopati baik akibat dari penyakitnya maupun pengobatannya. Karena yang ditakutkan nanti darahnya tidak langsung membeku ya, jadi akan keluar terus, akan menyebabkan pasien itu banyak kehilangan darah. Kemudian denyut nadi yang lemah ya sampai tidak teraba ya. Jadi kalau bisa kita periksa dulu denyut nadinya bagus atau tidak untuk diambil pemeriksaan analisa gas darah. Oke, untuk pemeriksaan analisa gas darah sendiri, spesimen yang dipakai adalah darah arteri yang ditambahkan dengan antikoagulan yang namanya adalah heparin. Nah, lokasi yang paling sering kita ambil adalah di arteri brachialis, arteri femuralis, arteri radialis, satu lagi saya lupa, arteri ulnaris ya. Nah, komplikasi yang sering terjadi pada pemeriksaan analisa gas darah sendiri ya, ada perdarahan dan ada terjadinya trombosis. Nah, untuk prosedur pemeriksaan analisa gas darah sendiri ya, ini alat dan bahan-bahannya ya. Jadi kita memerlukan handscoon, kemudian alkohol, kemudian spuitnya juga jangan lupa. Ya, untuk prosedur pengambilan pemeriksaan analisa gas darah tetap ya dengan menggunakan proteksi diri ya. Jadi untuk awal mulanya kita pertama posisikan tangan pasien itu seperti yang gambar di atas ya, sambil kita mencari denyut arterinya. Nah, yang di bawahnya ini dinamakan dengan prosedur atau tes Allen ya untuk menentukan pengambilan darahnya bisa diambil atau tidak di daerah arteri ulnaris ya. Jadi ada dilakukan dua penekanan ya. Jadi ada arteri ulnaris dan arteri radialis. Nah, Allen test ini sendiri ya, jadi pasien disuruh menggenggam tangannya selagi kita menekan arteri tadi ya, arteri ulnaris dengan arteri radial itu sekitar lebih kurang 30 sampai 1 menit. Ya, sampai kita melihat tangan pada pasien itu pucat. Ya, jadi pada gambar kedua ya, di obstruct blood flow ini ya, jadi ini dilakukan penekanan sambil pasien ini disuruh membuka dan menutup genggamannya ya. Nah, pada gambar yang ketiga kita lihat apabila sudah sampai 30 sampai 1 menit apakah pada tangan pasien ini sudah memucat atau belum. Nah, untuk melihat atau menginterpretasikan bahwa arteri ulnarisnya dapat kita ambil untuk pemeriksaan analisa gas darah, ini biasanya akan langsung memerah ya. Jadi seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Ya, jadi kita lepas tangan yang menekan arteri ulnaris ya. Jadi dia akan kembali normal, warnanya menjadi merah ya seperti yang di gambar ini dalam kurun waktu ya. Jadi ini dikatakan bahwa tesnya negatif dan bisa diambil pengambilannya untuk analisa gas darah. Nah, kalau dikatakan positif berarti nanti warna daripada telapak tangannya tetap akan memutih ya. Jadi ini dikatakan itu sirkulasi ulnarisnya itu tidak bagus ya, kemungkinan ada obstruksi. Jadi kita tidak bisa mengambil darah itu di arteri ulnaris. Kita harus mencari bagian arteri yang lain. Ya, ini gambarannya ya. Jadi diambil kalau misalnya sudah mendapatkan posisinya, diambil dengan tinggi antara 30 sampai 45 derajat ya, kemudian tusuk, kemudian diambil. Nah, pada pemeriksaan analisa gas darah ini agak sulit ya, karena kan di sini kita ketahui bahwa yang mau kita lihat adalah salah satunya adalah saturasi oksigen. Ya, jadi pada saat pengambilan harus cepat ditutup dengan gabus ya, agar udara-udara yang ada di dalam spuitnya ini tidak masuk. Karena kalau sempat masuk, dia akan mengubah daripada hasil oksigen. Ya, jadi langsung ditutup ya. Ini ada alat khususnya ya untuk spuit ya.
ditutup dan langsung dilakukan pemeriksaan, dan biasanya ini harus dimasukkan ke dalam ice pack ya, di mana ditakutkan agar tidak terjadi eritrositnya lysis ya, metabolisme anaerobnya ya. Jadi harus dalam kurun waktu setengah jam sih, setengah jam sampai 1 jam dilakukan pemeriksaan. Nah, ini salah satu alat untuk pemeriksaan analisa gas darah ya. Jadi ini dimasukkan sampel yang sudah kita ambil ke dalam alatnya dan akan dibaca oleh alat tersebut dan keluarlah hasilnya nanti. Jadi untuk alat analisa gas darah itu bermacam-macam ya, jadi bukan hanya yang saya tunjukkan ini. Ya, ini supaya kalian ketahui ya, ini adalah perbedaan antara darah arteri dengan darah vena ya. Jadi kalau darah arteri ini biasanya warnanya lebih cerah ya, di mana kandungan oksigennya lebih tinggi. Sedangkan darah vena ini biasanya warnanya lebih gelap ya, karena ini kandungan oksigennya sangat sedikit. Jadi dari hasil ini saja mestinya kalian sudah bisa mengetahui bahwa yang kalian ambil adalah benar itu darah arteri atau darah vena. Ya, ini perbedaannya tadi ya. Jadi darah arteri itu kaya akan oksigen, sedikit karbon dioksida, di mana warna lebih cerah, dan darah arteri ini adalah menuju ke jaringan. Sedangkan darah vena kebalikannya, ya dia sedikit oksigen, kaya akan karbon dioksida, di mana warnanya lebih gelap dari darah arteri. Kemudian untuk darah vena dia keluar dari jaringan. Nah, apa-apa saja sih hasil yang diukur dari analisa gas darah? Ya, yang pasti pH ya, asam basa dari darah ya, ini mengukur jumlah ion hidrogen dalam darah, di mana dikatakan pH yang di bawah normal dikatakan asam, sedangkan pH yang di atas normal itu dikatakan basa. Kemudian kita melihat tekanan karbon dioksida ya, di mana pengukuran tekanan karbon dioksida yang larut di dalam darah. Ini bertujuan untuk mengukur, menentukan seberapa baik sih karbon dioksida yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Dan ini biasanya identik dengan komponen daripada respiratory. Kemudian kadar HCO3 ini merupakan indikator untuk gangguan ya, karena proses metabolik. Kemudian base excess ini adalah jumlah asam atau basa yang ditambahkan ke dalam 1 liter darah per cairan ekstraseluler yang tujuan agar pH kembali ke normal ya. Kemudian kita bisa melihat dari analisa gas darah adalah tekanan oksigen ya. Ini dapat menentukan seberapa baik oksigen dapat mengalir dari paru ke dalam darah ya. Jadi kalau misalnya ditemukan tekanan oksigen yang rendah, ini akan menggambarkan pasien itu hipoksemia atau kekurangan oksigen. Kemudian ada saturasi oksigen, ini adalah pengukuran jumlah oksigen yang dibawa oleh hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, ini adalah nilai-nilai normal daripada analisa gas darah ya. Jadi untuk pH nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45, di mana HCO3 22 sampai 28 mg per liter, base excess-nya -2 sampai dengan positif 2, kemudian tekanan oksigen 75 sampai 100, PCO2 38 sampai 42, dan saturasi oksigen untuk normalnya adalah 94 sampai 100%. Nah, gimana sih untuk kita menginterpretasikan atau langkah-langkah dari pembacaan analisa gas darah tersebut? Yang pertama, tentukan dulu pH-nya. Apakah pH-nya ini menurun dari angka normal atau pH-nya meningkat dari angka normal? Jadi kalau pH menurun itu dikatakan asidosis, sedangkan pH yang meningkat itu dikatakan alkalosis. Langkah yang kedua yaitu tentukan tekanan PCO2-nya. Ya, ini adalah komponen respirasi. Jadi kalau dijumpai pH meningkat dengan PCO2 yang menurun, ini dikatakan alkalosis respiratorik. Kemudian pH menurun, sedangkan PCO2-nya meningkat, ini dikatakan asidosis respiratorik.
Langkah ketiga yaitu kita tentukan HCO3 ya untuk komponen metabolik di mana pH menurun dengan HCO3 menurun, ini dikatakan asidosis. pH meningkat dengan HCO3 meningkat, ini dikatakan alkalosis metabolik. Kemudian langkah keempat, ya, nilai PCO2 atau HCO3 yang berlawanan dengan pH adalah komponen kompensasi. Oh maaf, mestinya yang tadi yang keempat nomor yang di atasnya. Langkah keempat itu tentukan primer dan sekunder dengan melihat nilai PCO2 dan HCO3 yang sama, interpretasi dengan pH-nya. Ini baru dikatakan penyakitnya dari kondisi yang primer. Ya, yang kelima tadi nilai PCO2 atau HCO3 yang berlawanan dengan pH ini adalah komponen kompensasi. Nah, melihat kompensasi sendiri kan ada bermacam-macam ya, ada yang belum terkompensasi, ada terkompensasi sebagian, atau terkompensasi penuh. Ya, cara membacanya, bila salah satu dari PCO2 atau HCO3 yang masih normal, itu artinya belum terkompensasi. Sedangkan peningkatan PCO2 diikuti dengan peningkatan HCO3 dan pH di luar daripada nilai normal, maka ini dikatakan terkompensasi sebagian, ya. Jadi mau dia asidosis atau alkalosis. Kemudian kalau misalnya dari poin yang kedua tadi itu dalam keadaan pH-nya dalam keadaan rentang yang normal, berarti ini dikatakan terkompensasi penuh. Adapun gangguan asam basa yang kita ketahui ya, ada asidosis respiratorik, ya ini di mana terjadi penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari gangguan fungsi paru. Ini biasanya disebabkan oleh PPOK, pneumonia, obesitas, alkohol, apnu, maupun obat-obatan sedatif. Di mana pada asidosis respiratorik ini ginjal berusaha untuk mengkompensasi asidosis dengan menahan bikarbonat. Nah, manifestasi klinisnya ini kita bisa melihat dari hiperkapnia ya, terjadi peningkatan denyut nadi, kemudian peningkatan dari pernafasan maupun tekanan darah. Kemudian adanya sakit kepala, merasa gelisah. Kalau diperiksa elektrolitnya akan mengalami hiperkalemia. Kemudian asidosis metabolik ya, ini di mana terjadi penurunan konsentrasi HCO3. Ini sering dikaitkan dengan penurunan pH darah dan biasanya bersamaan dengan penyakit ginjal kronik yang progresif. Ini ditemukan pada penderita diabetes, gagal ginjal, kemudian gastroenteritis yang menyebabkan dehidrasi, kemudian pada penyakit hormon ya seperti tirotoksikosis. Kemudian lanjut, alkalosis respiratorik, ini biasanya darah menjadi basa akibat pernapasan yang cepat dan dalam, akibat hiperventilasi, di mana kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Kemudian ini biasanya ditemukan pada keadaan keracunan salisilat, kemudian demam tinggi maupun terjadi histeria ya, di mana kompensasi tubuh dengan penurunan ekskresi ion hidrogen oleh ginjal. Kemudian alkalosis metabolik, ini juga darah dalam keadaan basa karena tingginya kadar bikarbonat, ya, di mana penyebab umum daripada alkalosis metabolik ini bila seseorang muntah yang berkepanjangan, kemudian obat antidiuretik, kemudian mengkonsumsi yang mengandung bahan soda bikarbonat. Penyebab utamanya yaitu penggunaan diuretik, kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung, kemudian kelenjar adrenal yang terlalu aktif akibat penggunaan kortikosteroid. Ya, ini secara ringkasnya ya, lebih gampangnya. Jadi kalian lihat dulu pH darah. Ya, apabila pH-nya menurun, tadi kita katakan dengan asidosis. Kemudian kita lihat PCO2-nya ya. Kalau misalnya kurang dari 40 mm Hg, ini kita katakan metabolik. Jadi pada pasien ini kemungkinan asidosis metabolik. Kemudian kalau misalnya pH-nya meningkat di atas 7,45, kita katakan alkalosis. Kemudian kita lihat HCO3-nya. Kalau misalnya lebih dari 24 milimol, ini dikatakan alkalosis metabolik. Ya, jadi ini lebih simpelnya. Kemudian ini untuk tabel untuk melihat kompensasi penuh atau kompensasi sebagian. Ya, jadi kalian bisa lihat
Jadi kalau misalnya salah satu contoh ya respiratory acidosis di kompensasi yang penuh. Jadi pH-nya itu bisa normal atau menurun sedikit di 7,4, kemudian PCO2-nya meningkat dan HCO3-nya meningkat. Ya, ini dikatakan respiratory acidosis full compensated. Sedangkan untuk partial compensated bisa kalian lihat juga ya, saya ambil contoh di respiratory alkalosis ya, di mana pH meningkat, kemudian PaCO2-nya menurun, HCO3-nya menurun. Ya, jadi ini mungkin bisa kalian buat sebagai pegangan ya, jadi bisa kalian interpretasikan sendiri pada pasien nanti. Nah ini ya salah satu metode yang paling gampang ya untuk mengukur saturasi oksigen, apalagi pada saat pandemi ini ya, yang dikatakan sangat berbahaya apabila saturasi oksigen kalau sudah menurun 96, di bawah 96 ya. Makanya pada heboh ya semua orang membeli yang namanya pulse oximetry. Ya, jadi pulse oximetry ini sendiri hanya bisa menentukan saturasi oksigen dan denyut nadi saja sih, ya tidak bisa dengan komponen-komponen yang ada di analisa gas darah. Tapi ini sebagai pegangan pada saat pandemi ya boleh juga sih. Ya, jadi mengetahui berapa sih kadar oksigen kita di dalam darah. Nah, sebagai contoh kasus, siapa yang bisa menjawab? Saya persilahkan. Ya, ini ada pH 7,59, kemudian ada PO2-nya 89, PCO2-nya 30, kemudian HCO3-nya 24, dan base excess-nya plus 3, di mana saturasi oksigennya 96%. Dari kesimpulan ini, apa yang didapat? Ada yang ingin mencoba, saya persilahkan. Ada? Dok, izin bertanya, Dok. Nggak apa-apa, salah. Ya? Ini kan berarti kan kalau kita lihat antara asidosis atau alkalosisnya dulu kan, Dok? Iya. Oke, berarti boleh saya coba nggak, Dok? Kalau misalnya salah mungkin. Boleh. Boleh, silakan. Oke, jadi di sini kan pH-nya 7,59. Berarti kalau misalnya pH-nya itu 7,59 berarti alkalosis, ya kan? Karena kan kalau misalnya di bawah 7,35 asidosis, sedangkan di lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Oke. Nah, kemudian kan setelah kita tahu itu alkalosis, kita bakal melihat HCO3-nya dulu. Ya. Nah, HCO3 di sini kan 24. Berarti kalau misalnya tadi di atas 24 itu metabolik, sedangkan ini masih 24 berarti itu tergolong ke respiratorik ya, Dok? Kamu lanjutin aja dulu. Oke, mungkin kalau misalnya dari saya masih sampai di situ sih, Dok. Maksudnya baru masih tahu kalau misalnya itu alkalosis respiratorik atau metaboliknya. Kalau soalnya itu bagaimana, Dok? Kalau kompensasinya gimana? Kompensasinya. Apakah kompensasi penuh atau tidak terkompensasi atau hanya sebagian? Oke, ya. Jadi nilai normalnya adalah 7,45. Sedangkan yang kita jumpa terjadi peningkatan ya oksigennya ya tentang terjadi alkalosis respiratorik ya. Tadi kan pH-nya naik, kemudian PCO2-nya turun, itu dikatakan alkalosis respiratorik. Kemudian HCO3-nya masih dalam batas normal. Ya. Ini bukan naik dan bukan turun. Kan normalnya berapa tadi? 22 sampai 28 ya. Inilah yang dikatakan nanti untuk melihat apakah pasien ini terkompensasi penuh sebagian atau tidak terkompensasi. Kemudian base excess mengalami penurunan, ya dikatakan alkalosis. Nah, di saturasi ini bisa kita kategorikan bahwa pasien ini memang benar dari darah arteri, ya, karena 96 sampai 100% ini menandakan bahwa
darah yang diambil adalah darah arteri. Jadi kesimpulannya adalah alkalosis respiratorik tanpa kompensasi. Sudah paham? Izin bertanya dokter, saya masih agak bingung dok tentang kompensasinya gimana. Sorry. Kompensasi. Seperti kata-kata yang saya buat ini, ya. Salah satu dari PCO2 atau HCO3 masih normal. Itu berarti belum terkompensasi. Kita lihat tadi ya. Salah satu PCO2 dan HCO3. PCO2 dan HCO3 salah satu. Nah, HCO3 tadi saya bilang masih dalam rentang normal kan, karena HCO3 ini normalnya 22 sampai 28. Tidak mesti harus dua-duanya ini dalam rentang normal. Nah, kalau dalam salah satunya masih dalam keadaan normal, itulah dikatakan masih tanpa kompensasi. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik dokter, terima kasih. Oke, yang lain gimana? Sudah paham? Kita lanjut soal yang ini P16, PCO28, HCO314, base excess minus 10, dan saturasi oksigen 88. Memang kalau untuk memahami atau menginterpretasikan analisa gas darah memang agak sulit dan bingung ya. Tapi ini biasanya sering kita jumpai keadaan pasien dalam sehari-hari. Apalagi dengan pasien di IGD dengan penurunan kesadaran. Pasti nanti mintanya adalah analisa gas darah sih. Ada yang ingin mencoba? Mungkin masih bingung ya. Jadi pH ya kita tahu bahwa pH-nya menurun adalah dikategorikan dengan asidosis. Kemudian penurunan daripada oksigen ini dikatakan hipoksemia ya karena pasien ini memang minim kadar oksigen di dalam tubuhnya. Kemudian PCO2-nya ya terjadi asidosis metabolik ya, terjadi gangguan di ginjal di mana HCO3-nya ini juga menurun, base excess-nya pun juga menurun ya, jadi asidosis juga. Nah, saturasinya ini sebetulnya memang kan agak, tadi saya bilang bahwa kalau di bawah 96% berarti kemungkinan darah vena dong. Tidak bisa aja terjadi ya, apalagi kita melihat tekanan daripada oksigen si pasien ini memang benar sangat menurun. Jadi bayangin saja pasti saturasi oksigennya juga akan menurun. Nah, salah satu cara bagaimana kita melihatnya lagi ya dari sampelnya itu sendiri ya. Apakah sampelnya itu seperti tadi saya bilang warnanya lebih cerah atau warnanya lebih gelap ya. Jadi kesimpulan dari pasien ini adalah asidosis metabolik dengan kompensasi sebagian ya. Jadi kita bisa lihat dari HCO3-nya. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Itu kayaknya dok. Oke. Ya, silakan. Tadi dok, bukannya kalau misalnya tekanan CO2 itu untuk menandakan dia asidosis yang respiratorik ya dok? Tekanan PCO2. Iya dok. Iya, bisa. Tapi karena di sini kan pada saat pasien ini dengan kita lihat base excess-nya adalah minus 10, ini berarti sudah terjadi gangguannya di ginjal. Jadi ini bisa dikatakan dengan asidosis metabolik, bukan asidosis respiratorik, gitu sih. Berarti dok kalau misalnya yang PCO2-nya turun dan HCO3-nya turun, berarti kita pertimbangkan ke BE-nya itu ya dok? Iya, benar. Kalau dia turun berarti dia ke metabolik gitu dok? Iya, betul. Oke, ada lagi yang ingin bertanya tentang analisa gas darah?
Ya, saya rasa mungkin kalian antara paham, diam ini antara paham dengan tidak paham ya. Mungkin nanti bisa kalian pelajari lagi ya bagaimana cara menginterpretasi daripada analisa gas darah. Apakah ini benar bahwa pemeriksaannya ini dari darah arteri atau vena? Ya, yang terpenting kalian nanti sebagai dokter umum hanya cukup dapat menginterpretasikan pasiennya ini ya. Apa yang harus dilakukan tindakannya. Kalau untuk masalah pengambilan atau masalah apa ya tentang laboratorium ya, mungkin nanti akan diserahkan kepada dokter spesialisnya atau dokter yang bertanggung jawab di laboratoriumnya. Yang terpenting sama kalian hanya kalau bisa menginterpretasikan hasil daripada analisa gas darah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada, saya harap pembelajaran tentang pemeriksaan analisa gas darah ini ada manfaatnya untuk kalian. Ya, nanti coba dipahami lagi, coba dipelajari lagi. Untuk saat ini, terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap menggunakan prokes ya, walaupun kalian pergi atau kemanapun. Ya, tetap sehat. Jaga keluarga, jaga diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang.